Rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membuahkan solusi yang berbeda dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Komisi 4 DPR RI mengemukakan solusi efektif untuk mencegah penyebaran wabah PMK adalah dengan memusnahkan atau memotong, membersihkan, dan membuang hewan ternak yang terjangkit. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi bahkan meminta pemerintah harus menerapkan kewaspadaan tinggi terhadap PMK. Deddy juga mendesak pemerintah memberlakukan status wabah PMK ini sebagai bencana nasional. Ya, menurut saya kan solusi yang bersifat bisa jadi di satu tempat itu efektif, di tempat lain tidak efektif. Kalau bicara vaksin kan perlu waktu, ya kan? Vaksinnya dari mana? Kalau kita menciptakan vaksin katanya 3 bulan bisa siap, bener nggak dalam waktu 3 bulan bisa ada vaksin? Kan menurut saya kan itu terlalu spekulatif. Yang paling konkret itu adalah yang sudah terpapar dimusnahkan, diganti duitnya itu selesai. Kenapa kita harus menghitung dampak? Misalnya hari ini kita ganti per sapi misalnya 15 juta atau 20 juta, ya kan, kalau sapinya sedang, kadang mahal kan bisa 50-100 juta. Nggak apa-apa kita keluar duit itu, tapi ini kan tidak merembet. Tapi kalau kita santai menghadapi ini dengan asumsi-asumsi yang kita buat yang dari sisi aspek akademiknya belum bisa dipertanggungjawabkan dalam pandangan saya, ya nanti keburu banyak. Pilih mana deh? Pilih ganti yang 10.000 ekor hari ini diganti dan dimusnahkan, kemudian selesai seluruh masalah, kemudian pilih nanti ada 1 juta ekor yang bermasalah. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memiliki pendapat lain. Menurutnya, pemusnahan belum perlu dilakukan. Untuk menekan penyebaran, pihaknya melakukan potong paksa. Ia beralasan PMK tidak menular ke manusia sehingga aman jika hewan ternak dipotong. Mentan mengklaim intervensi pemerintah seperti pemberian vitamin, antibiotik, dan analgesik terbukti menunjukkan pemulihan bagi hewan ternak. Mentan menyebut sudah ada hewan ternak yang berhasil sembuh dengan penanganan yang selama ini dilakukan. Paket belum ada pemusnahan selain potong paksa. Jadi akan berbeda. Kalau pemusnahan itu dengan tubuh-tubuhnya semua dibakar, dimusnahkan, karena kelihatannya tren kesembuhan cukup bagus. Tetapi tidak berarti sembuh itu sudah tidak carrier. Oleh karena itu kita masuk ke potong paksa. Potong paksa itu ya kita haruskan dia dipotong pada saatnya. Tetapi untuk sementara belum. Oleh karena itu menghadapi Idul Kurban, Idul Adha, tidak ada keraguan kalau dari kami karena mapping terhadap kepentingan kurban itu kita sudah lakukan dan lintas provinsi juga tetap aman sepanjang dia melalui protokol yang sudah kita tetapkan. Protokol yang ditetapkan itu akan dijaga oleh karantina, diperkuat oleh pengamanan, dia sudah masuk pada green area, dan lain-lain sebagainya. Menurut data Kementerian Pertanian, sampai dengan 17 Mei 2022, PMK sudah menyebar ke 15 provinsi dan 52 kabupaten kota. Dari 15 provinsi tersebut, populasi sapi mencapai 13,8 juta ekor, sementara yang terdampak dari adanya wabah PMK sudah 3,9 juta ekor. Untuk menekan penyebaran wabah, Kementerian Pertanian akan melanjutkan pendistribusian obat-obatan dan vitamin, serta pengerahan tenaga kesehatan hewan ke daerah-daerah terpapar wabah PMK. Sementara terkait vaksin PMK, pemerintah menargetkan akan memulai pendistribusian sebelum bulan Agustus. Tim Liputan, CNBC Indonesia.